Selamat datang kembali di channel Guru Monetize YouTuber. Kali ini adalah pertemuan kedua. Kita akan mempelajari tentang room section. Pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari ruang lingkupnya. Namun di pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang jenis dan status kamar. Kemudian, 3 sisanya ini kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya. Jenis kamar berdasarkan letak. Yang pertama ada connecting room, yaitu 2 kamar yang saling bersebelahan dan dihubungkan dengan connecting door, pintu tembus atau pintu penghubung. Kamar yang bersebelahan tetapi tidak memiliki pintu penghubung itu disebut dengan adjoining room. Sedangkan yang ketiga, adjacent room, yaitu 2 kamar terletak pada lantai yang sama dan saling berhadapan. Duplex room, 2 kamar yang terletak di atas dan di bawah dan dihubungkan oleh tangga penghubung. Cabana room, kamar yang menghadap ke perairan, bisa ke pantai atau ke kolam. Berikutnya ada lanais room, kamar yang menghadap ke taman atau kebun. Berikutnya adalah jenis kamar berdasarkan fasilitas. Standard room, yaitu kamar yang memiliki fasilitas paling dasar, tidak terlalu besar, dilengkapi dengan twin, single, atau double bed, dan biasanya tidak dilengkapi dengan ruang duduk khusus. Standard room merupakan kamar dengan harga paling murah pada sebuah hotel. Berikut adalah contohnya untuk standard room. Yang kedua, superior room atau premium room adalah kamar yang dilihat lebih baik daripada standard room. Biasanya tipe kamar ini memiliki definisi beda-beda di setiap hotel. Nah, ini adalah contoh superior room di Hotel Grand Ina Malioboro. Yang ketiga, deluxe room adalah kamar yang berada 1 tingkat lebih baik dari kamar superior. Dilengkapi living room atau ruang tamu, didesain lebih berkelas dalam berbagai hal, mulai dari penampilan, ukuran, dan lokasinya. Berikut adalah contoh dari deluxe room. Tempatnya masih sama di Hotel Grand Ina Malioboro. Suite room adalah kamar yang berada 1 tingkat lebih baik dari deluxe room. Dilengkapi living room, dining room, king size bed, furniture lebih lengkap, dan ada balkon atau tempat duduk-duduk untuk ngopi di luar biasanya. Nah, ini adalah contoh dari suite room di hotel yang sama, Hotel Grand Ina Malioboro. Presiden Suite Room atau Penthouse Room merupakan kamar terbaik, termewah, dan termahal dari suatu hotel. Nah, ini contoh kamarnya, sangat mewah. Executive Suite Room merupakan kamar dengan luas 1 tingkat di bawah Presiden Suite Room. Jadi masih belum bisa mengalahkan Presiden Suite Room ya. Berikut adalah contoh dari Executive Suite Room. Jenis kamar berdasarkan fasilitas. Nah, ini yang terakhir. Handicap Room merupakan kamar hotel yang didesain untuk tamu yang memiliki keterbatasan fisik atau untuk tamu yang lanjut usia. Desain yang disesuaikan antara lain pada model kamar mandi, toilet bowl, shower, handle dinding,
dan safety railing. Kamar ini selalu berdekatan dengan tangga darurat untuk memudahkan saat keadaan darurat. Kita akan lanjutkan ke jenis kamar berdasarkan jenis tempat tidur. Yang pertama itu ada single bedroom, merupakan kamar hotel yang dilengkapi sebuah tempat tidur tunggal untuk satu orang. Yang kedua, double bedroom, merupakan kamar hotel yang dilengkapi dengan sebuah tempat tidur besar dan bisa ditempati untuk 2 orang. Berikut contohnya. Yang kiri untuk single bedroom, yang kanan double bedroom. Yang ketiga, twin bedroom, merupakan kamar yang dilengkapi dengan 2 tempat tidur berukuran tunggal yang masing-masing untuk 1 orang. Keempat, double bedroom, merupakan kamar hotel yang dilengkapi 2 tempat tidur berukuran besar. Nah, ini contoh untuk twin bedroom, kembar, kiri kanan. Kemudian yang di kanan double bedroom. Yang kelima, triple bedroom, merupakan kamar yang dilengkapi dengan 3 tempat tidur berukuran tunggal, yaitu masing-masing untuk 1 orang. Status kamar, yang pertama itu O atau occupied, adalah suatu kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan terregister sebagai tamu hotel. OC atau occupied clean adalah suatu kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan terregister sebagai tamu hotel pada kamar yang bersih. OD atau occupied dirty, suatu kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan terregister sebagai tamu hotel pada kamar yang kotor. Ini terjadi akibat perubahan status dari OC ke OD setelah melewati 1 malam. Untuk 1 malam stay. Kemudian ada V atau vacant, adalah sebutan bagi kamar yang kosong. VC atau vacant clean adalah kamar yang kosong dalam keadaan bersih. VR atau vacant ready adalah kamar dalam keadaan bersih dan siap untuk dijual. VD atau vacant dirty adalah kamar yang kosong dengan keadaan kotor. Kamar kotor dapat terjadi karena tamu yang sudah check out atau program cleaning dari housekeeping. VCI atau vacant clean inspected adalah kamar kosong yang sudah dibersihkan dan diperiksa oleh floor supervisor dan siap untuk menerima tamu atau untuk dijual. VM atau vacant maintenance adalah kamar yang kosong dan dalam perbaikan. Untuk COM atau complement adalah kamar yang terregister oleh seorang tamu, namun kamar tersebut free of charge atau gratis. HU atau house use adalah kamar yang terregister atas nama seseorang dari manajemen atau karyawan yang digunakan untuk tempat tinggal. DND atau do not disturb adalah suatu tanda yang dibuat oleh tamu untuk tidak diganggu. SO atau sleep out adalah seseorang tamu yang masih terregister namun kamar tidak digunakan karena tamu tersebut harus meninggalkan hotel beberapa hari atau tidur di luar. Kemudian skip. Untuk skipper adalah tamu meninggalkan hotel sebelum melunasi semua kewajibannya. Jadi boleh dibilang tamu itu kabur, tidak bayar. OS atau out of service, kamar yang memerlukan perbaikan ringan, biasanya lama perbaikan kurang dari 1 hari. Status ini dapat terjadi karena kerusakan atau program
cleaning dari housekeeping. Out of service tidak mengurangi room availability. OO atau out of order, kamar yang memerlukan perbaikan yang serius. Biasanya lama perbaikan lebih dari 1 hari. Status ini dapat terjadi karena kerusakan di kamar atau program cleaning dari housekeeping. Out of order mengurangi dari room availability. DO atau ED, due out atau expected departure, adalah daftar kamar-kamar yang diharapkan untuk check out hari ini sesuai dengan tanggal departure. EA atau expected arrival adalah daftar nama-nama tamu yang diharapkan tiba hari ini. Kemudian CO atau check out adalah tamu yang sudah meninggalkan hotel hari ini setelah melunasi semua kewajibannya, termasuk menyerahkan kunci ke front office. CI atau check-in, tamu baru saja datang atau masuk atau register. Kemudian WI atau walk-in guest adalah tamu yang masuk atau terregister ke hotel tanpa melalui pemesanan kamar. LCO atau late check-out, permintaan tamu untuk meninggalkan hotel lebih lambat dari waktu check-out yang telah ditentukan. ONL atau Occupied No Luggage adalah seorang tamu yang masih terregister pada suatu kamar tanpa suatu barang apapun di dalamnya. Jadi, tamu ini tidak membawa luggage atau barang. DL atau double lock, permintaan tamu ke pihak hotel untuk melakukan double lock, sehingga tidak seorang pun dapat masuk ke kamar tersebut, termasuk tidak boleh dibersihkan. DU atau day use, kamar yang masuk pada hari itu check-in pada hari itu dan akan keluar pada hari itu juga. VIP atau very important person, tamu yang dianggap sangat penting. RE atau resident of employee, room of employee, kamar yang ditempati oleh staf hotel. SR atau service refuse, kamar yang akan dibersihkan tetapi ditolak oleh tamu. Kita akan lanjutkan untuk jenis kunci kamar. Sistem kunci kartu, nah ini yang pertama. Untuk jenis kunci kamar itu ada sistem kunci kartu atau key card system. Menggunakan kartu sebagai pengganti kunci metal. Kunci metal yang dimaksud adalah kunci yang konvensional. Kemudian untuk key card system ini dibagi dua lagi. Yang pertama adalah manual card system, yaitu kunci kamar yang sudah diberikan kode berupa lubang-lubang tertentu yang tentunya sama dengan keybox yang melekat pada pintu tersebut, dan penggunaannya tidak terbatas oleh jam dan waktu. Yang kedua, electronic card system, yaitu kunci kamar yang menggunakan magnetic strip key card, memory card, smart and technology, atau kartu elektronik seperti kartu telepon magnetik, chip seperti ATM, di mana di dalam kartu sudah mengandung kode-kode tertentu atau sudah berisi barcode yang biasanya digunakan untuk membuka pintu yang telah ditentukan. Kelebihan dari card system ini adalah jika kartu hilang, maka bisa dibuat kartu baru secara cepat tentunya dengan kode yang baru. Jika ada kasus seperti ini, maka tamu akan melakukan ganti rugi. Berikut adalah contoh dari keycard system. Yang kedua, untuk sistem kunci kamar metal atau manual key. Nah, ini seperti kunci-kunci yang zaman dahulu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian kunci ini dibagi lagi menjadi guest key room, merupakan kunci yang hanya dapat digunakan untuk membuka kamar yang tidak dikunci ganda. Kemudian passkey merupakan kunci yang dibawa oleh room attendant
selama bertugas membersihkan kamar. Floor key merupakan kunci yang dapat membuka seluruh kamar tamu pada satu lantai. Master key merupakan sebuah kunci kamar yang dapat membuka seluruh kamar yang ada pada satu gedung. Grand Master Key merupakan kunci yang ada pada beberapa gedung atau seluruh bangunan hotel. Berikut adalah formulir kontrol kunci atau key record. Jadi untuk keluar masuknya kunci dalam operasional sehari-hari harus dicatat dengan teliti untuk mengurangi risiko hilangnya kunci. Penanggung jawab pengontrol kunci adalah housekeeping order taker dan housekeeping supervisor. Di sini dapat untuk mengisi formulir ini untuk nomor, jadi diisi nomornya secara berurutan, kemudian tanggal pengambilan, kemudian nama room attendant, kemudian key code itu kode kuncinya, time out, waktu kunci diambil, tanda tangan, kemudian time in itu waktu kunci kembali, kemudian tanda tangan lagi. Jika ada remarks atau keterangan silakan diisi. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung materi yang kedua. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan untuk materi yang ketiga, masih sama di room section. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan anak-anak bisa mengerti. Jika belum mengerti, nanti bisa kita diskusikan di kelas pada saat PTM. Jika tidak, boleh juga anak-anak nanti komentar atau bertanya di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.